merantau ke sini umur 15 tahun, Pak. Di Bali umur 10 tahun, ayah saya sudah pergi, Pak. Ayah saya itu seorang seniman zaman dulu itu seni murni, sehingga dia tidak pernah berpikir tentang ekonomi, tentang penghasilan, tentang pendapatan, bergaul dengan orang. Enggak, yang penting dia happy dengan dirinya sendiri. Sehingga dia mengikuti apa yang dikehendaki dalam hatinya. Contohnya misalnya di umur 10 tahun, dia bawa kanvas, kemanapun kaki melangkah, diikutin, Pak. Jalanlah dia hilang. Di saat saya umur 10 tahun. Nah, ketika umur 10 tahun ayah saya nggak ada, berarti kan yang ada ibu saya, adik saya 5. Ibu saya sakit jantung lagi. Setelah saya bawa ke Jogja itu cuma 3 tahun, terus nggak ada juga. Saya belum 17 tahun, ibu saya sudah nggak ada. Nah, akhirnya saya menghidupi 6 orang. Jadi adik saya 5, ibu saya 1. Nah, sehingga menghidupi 6 orang ini bagaimana caranya di umur 10 tahun, Pak? Bapak bisa bayangkan apa yang saya kerjakan. Inilah sesuatu yang saya katakan tadi, semua sudah diatur oleh Yang Kuasa. Jadi jangan pernah sombong berkata kamu pintar karena kamu belajar. Jangan sombong berkata kamu kaya karena kamu kerja keras. Enggak ada. Itu semua tidak ada hukumnya. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Semua berasal dari sana. Orang pintar itu dari sananya sudah pintar, Pak. Bukan karena belajar. Belajar itu hanya sekedar formalitas dan memperpanjang gitu loh. Kalau aslinya semuanya sudah berasal dari sana. Contohnya saya aja misalnya, di umur 10 tahun, apa yang saya pelajari? Dari mana saya belajar? Nggak belajar apa-apa saya bisa deres. Deres itu loh, cari tua itu, Pak. Nira itu. Saya ditinggal di rumah. Awal ya, Pak. Ada 6 pohon kelapa, ya. Terus ada sawah cuman 2000 meter. Itu pun juga peninggalan kakek saya. Ayah saya nggak punya apa-apa. Jadi dia cuman melukis, senang melukis. Tapi kan melukis zaman segitu siapa yang beli, Pak? Iya. Tahun 60-an sekian itu nggak ada yang beli, ya. Nah, setelah itu saya ngidupin 6 orang itu, saya bisa deres, saya bisa jahit, Pak. Jahit itu tahun 62 itu ya, 63, 62 itu sudah bisa menjahit celana pendek sama baju pendek itu. Saya bisa deres. Bagaimana saya bisa deres, Pak? Pohon kelapa kan besar. Bagaimana bisa naik megang pohon kelapa? Enggak. Saya buat angka 8 gitu. Nah, angka 8. Saya taruh kaki 2 di sini, naiknya gini, Pak. Ngangkrok namanya. Dan bawa bambu 2, Bu, yang isinya tua itu. Satu bawa pisau lagi di belakang. Jadi tangan ini luka dulu, penuh dengan luka. Badannya juga karena enggak punya baju kan, bajunya di sini luka semua, Pak, badannya itu. Tapi kebal sudah. Kiri, Pak, kiri, Pak, ya, karena sudah terbiasa. Jadi kebal gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, doa kita bersama semuanya dalam keadaan sehat. Aku nih dibawa sama Pak Nyoman nih. Oke, Pak, ini kita ada di mana, Pak? Ini di gerbang Palpapang namanya. Jadi penanda kawasan pengunjung datang dari arah Yogyakarta. Iya. Nanti ada 4 gerbang. Yang satu penanda kawasan dari Jogja ke Borobudur. Iya, Pak. Yang kedua di Blondo itu ada Kalpataru. Penanda kawasan dari Semarang ke Borobudur. Iya. Dan nanti di Salaman, iya, yang kita akan ke sana juga, iya, ada dari Purworejo ke Borobudur. Yang satu lagi dari Kulon Progo ke Borobudur. Begitu. Jadi ya. situ ada kapal gitu. Yang tadi. Ya, jadi ini yang kemarin kita lihat. Ya. Hari ini sekarang kita lihat di lapangannya. Ya. Oke, Pak, tunjukin yuk, Pak. Ini tulisannya. Jadi, selamat datang di kawasan Borobudur. Siapa yang buat, Pak, ini? Ya. Tulisan ini, Pak? Iya. Buatnya di workshop Bapak juga? Iya, sama. Ini dari apa, Pak? Ini dari aluminium cor. Aluminium cor. Ya. Finishing? Finishing tembaga. Tembaga. Oh, look like tembaga. Ya. Oh, iya. Udah kelihatan di kita sekarang. Sorry, Pak, saya takut salah lagi. Singa apa macan ngomongnya, Pak? Singa Borobudur ya. Singa Borobudur. Ya. Oh, ini ditempatkan di sini, guys. Ya. Jadi kita beruntung ya, kita bisa masuk ke dalam kawasan pagar ini
belum diresmikan, tapi Pak, ini tim Bapak semua Pak yang kerjain Iya, semua kerja. batu putihnya, ukirannya tim Bapak semua juga? Iya. Nggak salah dong Pak ya, mesti putra daerah dong ya yang ngerjain di sini. Itu batu atau finishing look like batu nanti Pak? Ini finishingnya dari pasir kuarsa. Yang pasir kuarsa tadi ya? Kita buat molding dulu, Iya. terus dicetak. Sehingga pengerjaannya lebih cepat, Iya Pak. lebih praktis, lebih kuat juga daripada semen biasa gitu. Oh Ya, kalau di jadi plastering kan dia bisa pecah-pecah, kalau ini nggak bisa pecah. nggak bisa pecah-pecah ya Pak ya? Iya. Jadi teknologi kekinian gitu Pak Ya, udah harus teknologi. dipikirkan ya, Iya, betul. agar bisa dinikmati oleh generasi yang mendatang bisa lebih lama lagi Pak. Jadi ada berapa ini Pak? Dipasang 4 dong berarti Pak? Ini 2, Iya, singanya 4 berarti. berarti di kiri kanan ya? Ya, kiri kanan. Guys, ini kita di salah satu hooknya saja. Di balik pagar ini ada jalan dan ada lagi seperti ini, bukaan ruang terbuka hijaunya, dengan asumsi orang boleh berfoto Pak. Ini akan Ya, menjadi boleh, areal memang Instagramable nanti ya. Betul, ya. Anak-anak ketika pengunjung menandakan bahwa ini loh sudah masuk ke kawasan Borobudur. Ya. Oke, dengan background rumput, retaining wall, tanah gitu ya, dari yang ditutupi oleh rumput sedemikian rupa. Ini perkiraan Bapak diminta kapan harus selesai Pak? Desember akhir ini. Desember akhir ini harus Iya, sudah selesai. Sangat membanggakan ya Pak. Terima kasih. Oke, saya sebagai saya mintanya diaku sebagai sahabat ya Pak ya. Jadinya ikut Tapi seneng Pak. Tapi ini benar cara masangnya nih, Bu. Oh, oke. Ya, benar. Nggak apa-apa. Di dalamnya ada kayak soket-soket gitu ya. Yes, itu namanya versi web, itu nama brand aja untuk melindungi agar nggak longsor ya. Nggak longsor. Iya, nggak apa-apa Pak, ini udah oke. Itu kan kelihatan udah dikasih Iya. angkur-angkur itu ya, Iya, iya. besi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini akan kalau udah rapet akan bisa menahan ya. Ini bolardnya juga nih ya, KSPN Borobudur ya. Iya. Semuanya sudah pakai integrated ya dari Kementerian PUPR. Ya. Oke, ini tugasnya berarti dari PUPR ya. Jadi kita masuk ke sana langsung lah itu sampai Ya. ke kawasan Borobudur. Iya. Ya, oke. Kita di belakangnya seperti itu, guys. Ini loh di sebelahnya ya. Berarti ini yang sisi kiri, sisi kanan tergantung kita ngelihatnya di mana. Ya, insya Allah akhir Desember pekerjaan ini selesai, maka ini akan menjadi ikon wisata ya Pak. Iya. Ikon wisata penanda masuk ke kawasan Borobudur Dari arah Jogja kalau yang ini. dari arah Jogja. Namanya Pal Bapang. Pal-pal. Gate Pal Bapang. Oke, kita jalan lagi ya. Saya karena dulu ceritanya waktu di umur 10 tahun itu kan saya Katolik, Bu. Jadi saya Hindu, Bu. Iya. Dari umur lahir sampai umur 10 tahun. Iya. Dari umur 10 tahun saya Katolik sampai umur 35 tahun. Setelah saya merantau ke Jawa. Di Jawa saya jadi Muslim setelah umur 40 tahun itu. Mm. Jadi ketika kecil itu ya. Ini memang perjalanan hidup yang sangat luar biasa, Pak. Saya mengalami Iya. hal yang miracle gitu. Iya. Ya, jadi saya Katolik karena ibu saya itu saya umur baru 2 tahun diceritain kayak saya ya. Ibu saya sudah meninggal, ditaruh di meja gitu. Malam-malam kan ditunggu, besok pagi dan dibakar, Pak. Dulu karena Hindu ya, kanan ya, Pak. Nah, terus ditungguin saudara-saudara, bapak segala semua. Malam-malam kira-kira jam 2 itu datang seseorang yang berpakaian putih-putih, tinggi gitu kayak bule gitu. Dengan sopan dia bertanya, "Bapak Ibu ada apa ini?" Ini ibu saya ya, Bu Gendri meninggal gitu. "Boleh saya dekat?" "Boleh." "Besok akan dibakar gitu ya." "Boleh saya dekat?" "Boleh." Deketin, dipegang tangannya sudah dingin itu. Malah ditanya gitu loh, kayak saya cerita ditanya, "Ibu, kalau ibu misalkan saya obati, saya doain, terus ibu sembuh, ibu mau masuk Katolik gitu?" Padahal tidak ada Katolik, Bu, di situ kan Hindu semua. Oh, iya Pak. Iya, kita kan Hindu semua di Iya. kawasan itu sampai ke kota gitu.
Ibu ke saya katanya mengangguk cuma sekali tok set terus hilang lagi gitu. Nah, romonya apa orangnya yang berpakaian putih-putih itu mungkin romo atau apa ya. Iya. Tapi dari mana datangnya? Jauh sekali di desa, Bu. Dari kota 15 km. Hilang. Heeh. Besok paginya hidup ibu saya itu. Tuh. Loh, Kayak Hidup. mati suri. Ya, kayak mati suri gitu. Kan dulu ndak ada dokter yang pintar gitu ya. heeh. Hidup, nah, paginya hidup sampai saya berumur 10 tahun. Nah, ketika berumur 10 tahun, ibu saya bercerita setelah ayah saya pergi ya. Heeh. Ayah saya pergi ninggalkan bawa kanvas, pergi gitu. Dia mungkin makan di jalan, ketika orang tahu dia bisa melukis, disuruh melukis, dikasih makan, dia jalan lagi terus Pak. Terus. Nah, makan. Ketika setelah itu kan saya ditinggal di umur 10 tahun itu ngidupin 6 orang, ayah saya pergi ya. Nah, kan saya masuk Katolik ya Bu ya. Iya. Nah, masuk Katolik. Ibu saya bercerita gini, man, saya ada janji dengan seseorang. Itu mungkin dia mati suri, tapi kan masuk di disket otaknya. Iya, iya. Jadi masuk, dia ingat setelah saya umur 10 tahun. Heeh. Saya kok kayaknya punya janji pada seseorang, saya suruh masuk Katolik gitu. Heeh. Waduh, saya kan umur 10 tahun, bagaimana saya masuk Katolik? Di mana Katoliknya gitu. Heeh, nggak Saya cari tahu orang, adanya di Denpasar gitu. Ya udahlah, kalau memang itu janji ibu ya saya mau. Saya masuk Katolik sama ibu saya. Heeh, heeh. Nah, saya di umur 10 tahun itu, Bu. Pak, ceritain Pak. Kan tadi kita udah ketemu gate yang singa ya Pak. Sekarang kita udah sampai ke gate yang gajah nih Gajah, Pak. Jadi pintu apa ini Pak namanya Pak? Ini penata kedatangan dari Purworejo Berarti menuju ke Borobudur. itu berarti Purworejo Pak dari Iya, sana? jadi ke arah sana di Oh. Purworejo ke Borobudur. Hmm. Ya. Ya, seperti yang ceritakan tadi kan ada 4 gerbang. Ini salah satunya dari Purworejo. Oh gitu. Iya. Ada gajah berarti 4 Pak ini Iya, gajahnya 4 ya. gajah masing-masing kanan Plus dan kiri. reliefnya ini ya Pak. Ya, relief ini kita ceritakan relief tentang candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Terus yang bernuansakan alam, ada padi, Ada padi. ada pohon-pohon. Oh gitu. Ya, ya. Jawa Tengah ya Pak ya. Iya, Jawa Kadang-kadang kita lupa ya kita ngomong Borobudur itu di Jogja, Jogja gitu. Ya Pak. Ternyata Borobudur di ya Jawa Tengah. Borobudur itu adalah di Iya. Jawa Tengah ya Pak Iya. ya. Oke. Ya. Ini akan menjadi suatu rest area kelihatannya ya Pak ya. Ya, rest area. Oh gitu. Jadi di Iya. belakangnya itu ada tempat-tempat apa peristirahatan atau Rumah souvenir, makan, rumah souvenir, makan ya, ya. ya. Rencana selesai ini kapan Pak? Akhir Desember ini. Sama semua ya Pak ya? Iya. Waduh, semua lagi kejar target ya Pak. Iya. Finishingnya juga sama Pak nanti Pak. Sama. Ini Sama, sudah ya? di finishing ini. Yang ini udah selesai tinggal warna. finishing. Tinggal Anunya, warna ya. iya. Itu yang dibilang tadi itu ya Pak, pemasangannya itu kepingan-kepingannya Iya. belum dipasang ya Pak ya. Belum dipasang. Kita taunya ketika udah jadi segede gitu ya Pak. Bawanya gimana? Ternyata adalah bawanya sesuai dengan Potongan-potongannya, kepingannya ya. iya. Oke, jadi Bapak praktis berapa lama Pak ngerjain ini Pak? Eh, Mulai dari coret-coretan 6 apa? bulanan kira-kira. 6 bulanan tuh workshopnya? Ya, di workshop hampir. 6 bulan di workshopnya saja. Iya. Terus masaknya Masangnya cuma 2 bulan. jadi 8 bulan 8 semua. bulan. Oke, jadi di era pandemik ini adalah ya Pak ya, Iya. rezekinya tukang-tukang, rezekinya penduduk sekitar, semua ya Pak, semua tetap kebagian ya. Iya. Oke, baik, dengan senang hati kita berada di rest area dari Purworejo menuju ke Borobudur. Iya. Dilengkapi. Iya. Ini adalah gate yang kedua. Gitu ya Iya, Pak ya? Iya. Oke. Iya. Kira-kira Ya. Ya. Yuk. Ya. Oh gitu ya.
Karena di kota jauh 15 km, ya otomatis saya harus ke sana ke kota. Jadilah saya sekolah di sana. Sekolah jaraknya dari rumah itu 15 km, 8 km itu belum aspal, 7 km aspal. Jalannya lagi naik turun gini, tanahnya tanah liat itu loh. Iya. Ya, kayak apa kalau hujan, Mbak? Nah, setiap pagi setelah selesai bekerja di rumah, saya kan harus ngidupin 6 orang itu, saya deres, saya buat makanan dari jam 3 pagi. Makanya sampai sekarang saya bangun pasti jam 3, Pak. Karena sudah sejak kecil terbentuk begitu ya. Jadi pagi saya buat makanan, ada kalau di Bali namanya ya seperti di sini adanya apem, sangrai, ada jajo giling kalau di Bali ya, akla gitu saya buat. Terus saya jual untuk adik saya yang 5 tahun, suruh bawa ke pasar karena pasarnya kira-kira ya cuma 300 meter dari rumah itu. Dia jual separuh tuanya dijual juga gitu. Terus saya ambil icir di sungai Pak, masang bubu itu loh Pak. Iya, Pak. Nah, bubu separuh dijual, separuh dimakan. Baru sekolah sampai jam setengah enam itu baru mau sekolah. Saya mau sekolah itu sorenya kita beli beras Pak, 50 kilo. Di desa kan murah, dijual ke kota. Jadi saya berangkat sekolah itu sambil bawa beras Pak, 50 kilo. Sepeda apa jalan Naik kaki? sepeda setiap hari. Sepedanya itu juga pinjaman dari Pak D, nggak punya sepeda. Orang miskinnya bukan main, nggak punya apa-apa. Nah, sekolah pun saya nggak pernah bayar, Bu. Iya, Pak. Karena susternya tahu kalau saya orang miskin. Ong celana saya aja sobek kiri kanan itu karena buat beras tiap hari 50 kilo, jalannya jelek lagi rusak gitu kan sobek celananya. Nah, saya sudah jahit, tahun itu saya sudah menjahit Pak, gambar love gitu, kanan. Jadi celana saya itu jahit ditambal gitu. tapi gambar love sudah bagus. Dan lagi saya jadi ketua kelas. Ya Allah. Dari kelas 1 SMP sampai ke 3 SMA di Muntilan pun saya jadi ketua kelas, Bu. Padahal saya paling nggak punya. Jadi kalau saya gambar kan kelihatan celana saya gambar love gitu. Ya, saya kan nulis biasanya di papan tulis saya gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa anak-anak Indonesia nggak pinter ya? Karena mereka hanya meniru bisanya, bukan mengolah gitu. Iya, Pak. Kalau saya misalnya guru zaman dulu ya kalau datang saya jadi ketua kelas, nyoman ini tuliskan ya. Guru kan pergi lagi ke ruang guru. Nah, saya nulis. Saya cuma baca sebentar karena saya tidak punya pensil, tidak punya kertas, tidak punya ballpoint, saking miskinnya ya Bu ya. Penggaris pun tidak punya. Terus kalau saya nulis saya baca dulu. Terus baca, saya taruh, terus saya tulis menurut pikiran saya sendiri yang kira-kira berhubungan dengan itu. Sehingga saya pinter sendiri Bu, saya nggak perlu membaca itu. Baca cuma sebentar aja, saya karang sendiri. Yang tidak ada gambar saya gambari gitu. Jadi saya udah bisa mengapusi anak-anak sekian banyak dari sejak kelas 1 SMP. Ya Allah. Ngapusi atau membantu itu justru yang udah meringkas. Karena saya nggak meringkas Bu, jadi nggak nulis apa adanya. Anak-anak itu kenapa nggak pinter-pinter? Selalu orangnya kan banyak, minimal murid kan 25, 40 orang kadang-kadang ya. Nggak ada yang bertanya satupun. Bagaimana mau pinter kalau nggak pernah bertanya Bu? Kalau saya kan enggak, saya sendiri yang bertanya terus membuat ringkasan apa segala sehingga saya pinter sendiri. Walaupun saya enggak punya catatan, enggak punya buku, enggak punya kata. Kalau ujian ya Bu ya, dikasih kertas untuk ujian. Teman saya sebelah, saya kelas 1 SMP itu sudah duduk dengan cewek Bu di satu kursi. Karena saya tahu kalau ini cewek ini kaya, dia punya pensil, dia punya penggaris, saya bisa pinjam kalau ujian gitu. Ya Allah. Setelah dia nulis gitu, tinggal 15 menit baru saya pinjam, udah selesai deh, udah pinjam ya. Pinjam. Saya cuma 15 menit sudah selesai. Nah ini gerbang kita Bu. Sampai seperti itu ya Pak? Ya. Oke, ini kita sampai Gempang kanan. Oh ini kita makan. Sahati. Oh oke. Gerbang apa Pak ini namanya Pak? Kalpataru. Yang Kalpataru. Iya, jadi penata kawasan dari Semarang ke Borobudur. Ini dari Semarang ke Borobudur. Berarti Semarang tuh di sana apa di sana? Di sana. Di sana itu Semarang. Berarti guys, ini kiri kanannya di sana. Iya. Oke, ini yang juga dari relief Borobudur Pak. Iya, sama. Sama ya. Ini juga terbuat dari
Aluminium. core itu. Aluminium core finishing look like tembaga. Ya. Pak, ini ceritanya buahnya ya Pak? Ya, Bu. Buahnya. Ya. Saya nggak tahu Pak, kalau yang dibilang pohon perdamaian tuh berarti ini kan Kalpataru Ini juga. pohon kehidupan. Oh ini jadinya pohon kehidupan. Ya. Oke. Berapa lama Pak ini Bapak ngerjainnya Pak? 6 bulanan kira-kira. Sama semua, berarti Ya. serentak semua ya Ya, Pak? serentak. Ngerjain dengan tempat yang anu tadi. Oke. Bagus sekali ya, kiri kanan nih pasti dilengkapi lampu-lampu juga ya Pak ya? Ya, Keren banget Pak. Pak itu kok ada reliefnya Pak, saya lihat di sebelah situ. oh, Bukan? papan namanya. Jadi Oh, selamat datang di kawasan Borobudur gitu. Oh. Nah, itu. Oh, jadi bukan kayak tadi kan Bukan, pakai beda-beda. giant letter Besarnya. gitu ya. Karena di tempatnya agak luas kan. Oh, karena tempatnya. Oh, ini juga. Iya, iya, iya. Oh, iya, iya, sama ya. Belum selesai, masih ditutup ya. Nanti kita tunggu peresmian kali ya. Alhamdulillah kita sekarang berada di gate yang nomor 3 nih dari Nah, ini karya kelihatan Pak dua-duanya Nyoman. dari sana. Nyoman Alim. Oh iya, kalau dari sini kelihatan dua-duanya ya. Iya. Keren ya, itu masih berjibaku anak-anak kerjain ya Pak di situ ya Pak. masih sedikit. Harus selesai ya. Iya. Keren banget Pak, bisa gantung itu benar-benar serupa Pak sama yang Sama. digambarkan di Borobudur, ada kayak gitunya. Persis. Mbak. Persis kayak gitu ya. Tapi sama Bapak dibuat jadi tiga Tiga dimensinya ya. Daunnya ya kayak gitu Pak. Iya, ada. Oh. Aku lupa Pak, dulu memang Barringtonia asiatica, apakah itu yang pohon perdamaian? Kain body apa? dikombinasi dengan ukir-ukiran lainnya. Oh. Iya ya. Tapi ini bukan pohon bodi kan Pak? Bukan. Bukan pohon bodi ya, bukan Ficus religiosa ya. Oke, baiklah ya guys, kita beruntung hari ini kita udah bersama Pak Nyoman lagi, diajak ke gate yang ketiga ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Nyoman. Semoga terus berkarya, terus kasih sehat, bisa memberikan Iya. sumbangan yang terbaik lagi untuk bangsa ini dan terutama untuk pemuda-pemuda di daerah sana ya Pak ya. Iya. Punya generasi penerus ya. Baik, baik. Oke Pak Nyoman, Ya, makasih ya, banyak.